Welcome back again with Miss Christine here. Now we will learn about past perfect continuous and past perfect tense and how the differences between them. So here, I hope you get this and watch until this end. If you have a question so far, you may ask me. And we got the first start. Firstly, past perfect continuous tense is the tense with the action with the start and continuous with in the past. Jadi pernyataan dari past perfect continuous tense ini kegiatan yang sudah dimulai dan berlangsung dari masa lampau. So for the pattern here is subject. We use subject plus had, been plus verb plus infinitive. So you must put the verb 1 plus ing. Jadi harus menggunakan kata kerja bentuk pertama dan menambahkan ing setelahnya. Untuk pernyataan negative forms in past perfect continuous here, future perfect continuous plus subject plus had and been verb 1 plus verb ing. For the questions formula, you may use had plus subject plus been plus verb infinitive and ing. Jadi ini adalah aturan-aturan dan formula yang bisa Anda gunakan untuk menggunakan future perfect continuous. So first, for the verb 1, here I prepared some examples of verb 1. If you didn't know how the verb 1 and the examples. Sini ada cook, memasak, do, melakukan, read, membaca, write, menulis, and think, berpikir. Jika ditambahkan dengan ing setelah kata kerjanya, cook menjadi cooking, do menjadi doing, read menjadi reading, write karena write A itu adalah huruf vokal, jadi dimatikan E-nya menjadi writing, think menjadi thinking. Oke, sini ada pengertiannya dalam bentuk Indonesia. Banyak sekali kata-kata kerja yang bisa Anda gunakan dan Anda bisa analisis dan menggunakannya plus verb ing setelahnya. Anda bisa berlatih di rumah dan baca-baca artikel about the grammar of tenses. Oke. Perhatikan dia penambahan ing. Ada perubahan dia di kata kerja infinitive verb 1. Setelah ditambahkan ing, dia menjadi berbeda. Kamu bisa lihat dan menganalisisnya. Miss harap dapat mengerti dari contoh yang Miss berikan ini. Right. Sekarang kita akan lanjut ke past perfect continuous tense. Pernyataan affirmative. Di sini ada contoh-contoh subjek. Ada I, saya, you, kamu, we, kami, they, mereka, she, perempuan, he, laki-laki, it, menyatakan noun, pronouns atau thing atau benda. Ada plus had been and plus verb ing. I had been waiting here for 2 hours when mom came. Saya sudah menunggu di sini selama 2 jam saat ibu datang. Adanya subjek, masukkan dia had been, menandakan dia adalah future continuous. Waiting, before wait plus ing, kata kerja wait plus ing menjadi waiting here for 2 hours. Object complement or adverb of place or adverb of time, kata keterangan waktu. When mom came. Adanya subjek dan plus verb 2. Kenapa dia digunakan verb kedua? Karena adanya bentuk past participle, adanya statement masa lampau yang digunakan sehingga kata kerja yang digunakan diubah menjadi bentuk kedua selama 2 jam. Berarti sudah dilakukan atau sudah berjalan, sudah lampau, sudah lewat waktunya, sehingga ketika dimasukkan kata when, conjunction di sana, kata sambung di sana, kata kerja yang dimasukkan dia berbentuk kata kerja kedua dari come menjadi came. Oke, kita lanjut lagi. When mom came, I had been waiting here for 2 hours. Ini adalah kalimat langsung dan tidak langsung. Jadi tadi adalah kalimat langsung dan ini tidak langsungnya. Ketika atau saat ibu datang, saya sudah menunggu di sini selama 2 jam. Adanya I sebagai subjek, had been waiting, pertanda dia adalah
tenses future continuous tense-nya atau pattern-nya, polanya selama 2 jam. Adanya a verb of time, kata keterangan waktu di sana. So here you must be careful to analyze the tense and the patterns from the tenses here. Ada lagi, Mom said that she had been waiting for me too. Ibu bilang bahwa ia telah menungguku juga. Kan di sana adanya, Miss sudah analisis di mana dia sebagai subject, di mana dia sebagai had been, and verb ing-nya di sana adalah Mom sebagai subject, said that. Ibu berkata said, bentuk verb kedua dari say berkata bahwa dia telah menungguku juga. Adanya bahwa simple past dari Mom said tadi berpengaruh kepada konteks kalimat future tense. Tapi yang kita fokuskan di sini, so that we focus on she had been waiting for me too. Perhatikan ya, she had been. Yang kita fokuskan adalah di sini. Perempuan bahwa dia telah menungguku juga. Aku di sini adalah sebagai she yang dimana telah ditunggu si ibu, right? Okay, we next on past perfect continuous tense in penyangkalan atau negative form. Sini adalah pola negatif dalam menyatakan future perfect continuous tense. Di sini ada contoh subjeknya. Tetapi for the differences between that positive and negative, you may adding not there. Nah, been plus verb ing. Jadi intinya dalam penggunaan continuous tense kita harus menggunakan verb ing apapun dia konteksnya. Tetap selalu kita tambahkan kata kerja bentuk pertama dan menambahkan ing di dalam. Yang dimana I sebagai subjek atau orang tunggal and had not been adalah bentuk patterns atau pola negatif dari future continuous tense. And where is the verb ing? Waiting. Verb 1 dari waiting is wait. Wait plus ing menjadi waiting. Here for 3 hours when Mom came. Di sini selama 3 jam ketika ibu datang. Ketika ibu datang adalah konteks simple past tense, but here we focus on I had not been waiting here for 3 hours. So here the patterns of negative forms in future continuous tense, so that you must analyze and tense what the pattern and what the function to use in negative forms of future continuous perfect continuous tense. Di sini sudah jelas. Jikalau ada sebuah kalimat percampuran antara future continuous tense dengan simple past tense, perbedaannya adalah jikalau kita menambahkan konteks kalimatnya bersamaan. Ingat saja, jikalau untuk menambahkan simple past tense, change the pattern of verb 1 be verb 2. Untuk kata kerja bentuk pertama harus diubah menjadi kata kerja bentuk yang kedua. Okay, the next. Other examples, I haven't been studying a lot, so I failed. Saya tidak belajar dengan cukup giat, jadi saya gagal. Adanya subjek I had not been, seperti pola yang ditunjukkan di atas. Studying, the verb 1 is study plus ing menjadi studying a lot of. So I failed. Failed menjadi failed. Bentuk kata kerja bentuk pertama adalah fail, gagal. Oke, banyak kata kerja, makanya Miss harap setiap kata kerja yang kalian ketahui banyak kata kerja. Jadi you must analyze and remember how we can change the verb 1 be into verb 2. Bagaimana, apa saja kata-kata kerja bentuk pertama dan apa saja dia kata kerja bentuk pertama, bagaimana dia kalau diubah ke kata kerja bentuk kedua, itu kamu harus ingat dia pola-polanya. So next, here the patterns of interrogative, pattern of future perfect continuous tense. Jadi di sini perbedaannya adalah jikalau untuk penggunaan interrogative sentence, you must put the
The tenses are the verb plus subject and been plus verb in there. Examples. Let's check and read this. Had you been waiting here for 2 hours when mom came? Apakah kamu telah menunggu di sini selama 2 jam ketika ibu datang? When mom came. Came be previous from come. Come be a came plus verb 1 into verb 2. Had you had plus 2 is the subject. Been waiting, wait from the verb 1 is wait, be waiting here for 2 hours. Here for 2 hours there is object complement, and you may I think is the adverbial of time, kata keterangan waktu adalah sebagai objek komplement yang dimana apakah kamu telah menunggu di sini selama 2 jam ketika ibu datang. Ada perpaduan konteks dua kalimat future perfect continuous dengan simple past tense, right? Plus, I think that's all for our learning today.